Jadi cukup dengan 1 sendok teh atau 1 sendok makan, nanti lama-lama hilang tuh lemak. Ya, kolesterol juga akan turun. Ya, jadi bagaimana cara mengatasi inflamasi tadi adalah dengan cara kasih atau memberikan atau mengasup tubuh kita dengan produk dari enzim. Produk enzim yang paling baik apa? Oke gini, Bu, Pak, jamaah sekalian, kalau seandainya Anda tiap hari saya suruh makan, misalkan aja ya, daun rambutan tuh belum diketahui manfaatnya, tapi buahnya ada manfaat. Anda tiap hari saya suruh makan misalkan daun rambutan, daun mangga, daun mengkudu, beberapa jenis daun, sebulan 10 daun. Repot nggak? Repot. Sehingga apa? Sehingga kita pakai teknologinya Allah aja. Teknologi Allah apa? Allah akan kirimkan pasukannya untuk ngambil saripati dari semua produk-produk yang dia tumbuhkan di atas buminya itu. Yaitu apa? Madu. Di dalam madu ini ada keberkahan. Dalam madu ini ada kebaikan. Dalam madu ini ada kesembuhan. Makanya kalau Anda minum madu, kalau seorang minum madu, jangan cuman sekedar minum saja, tapi ya Allah, aku mau dengan izinmu, dengan maha murahanmu, sembuhkan aku dengan penyakit atas penyakitku dengan madu ini yang aku minum. Karena di sini ada janji Allah dan janji Rasulullah. Allah bilang apa? Fihi shifa'u linas, kata dalam madu itu terdapat kesembuhan. Dan dalam madu ini ada saripati dari ini, ada saripati dari jeruk, semua ada, sudah Allah komplikan. Makanya ada beberapa jenis madu kan, madu multiflora, madu randu, madu apa, madu ini gitu loh. Itu dahsyatnya madu. Makanya kalau Anda baca dalam surat An-Nahl, Allah bilang apa? Kami wahyukan. Jadi lebah itu diwahyukan sama Allah untuk mengambil saripati dari pohon-pohon yang dia tumbuhkan di atas muka bumi. Itu madu. Itu yang pertama. Yang kedua, ya produk enzim yang terbaik untuk mengatasi peradangan. Yang kedua apa? Madu yang difermentasi. Ini canggih nih. Mungkin sebagian sudah pernah bikin ya. Jadi ketika Anda mencampurkan buah yang tinggi enzimnya, buah yang tinggi enzim itu contohnya apa? Nanas, ya, atau pepaya juga boleh, atau mungkin kiwi kalau Anda bisa dapatkan. Lalu Anda cemplungin atau Anda campurkan dalam madu kayak begini, ya. Madu nggak usah pakai air ya. Jadi buah-buahan tadi Anda cincang, Anda potong-potong kecil, lalu Anda rajang, lalu masukkan dalam madu, lalu kan numpuk tuh di bawah dia, atau mungkin sebagian ke atas, lalu Anda tutup di sini selama 3 hari. Ya, tutup di sini selama 3 hari, maka dia akan fermentasi di dalam. Dan sebagian madu ini ya akan bertambah kadar airnya dari air yang ada pada buah tadi. Tapi menariknya apa? Fermentasi di sini akan menciptakan super duper probiotik dalam madu ini. Jadi cukup dengan 1 sendok teh atau 1 sendok makan, Anda masukkan air madu ini ke dalam gelas dan Anda guncang-guncang, kocok-kocok gitu, maka Anda sudah terasup. Ya, mungkin saya tidak tahu nilai angka persis berapa, tapi mungkin puluhan bahkan ratusan probiotik masuk dalam tubuh kita dari madu ini. Nanti bisa dicobain kalau mau. Ini madu ini, madu probiotik. Tapi bikin sendiri juga bisa kok. Masih ingat caranya? Madu, lalu cari madu yang kadar airnya rendah, ya. Lalu Anda cincang nanas atau pepaya atau kiwi, masukkan ke sini tanpa air ya. Tutup pakai plastik rapat selama 3 hari. Nanti 3 hari buka, si buahnya tadi Anda buang, ya. Karena kalau dia dibiarkan di sini lama-lama, dia akan terus fermentasi. Buahnya dibuang, lalu Anda kocok madunya. Ini madu bisa Anda simpan dalam kulkas sebagai super enzim. Jelas ya? Alhamdulillah kalau jelas. Lalu apa lagi? Cara mengatasi proses karatan tadi selain dengan enzim, dengan produk fermentasi kayak begini. Tahu ini? Kimchi. Tahu kimchi? Kalian pernah makan mungkin tahu lah ya. Ini salah satu makanan yang diklaim sebagai salah satu the healthiest food in the world. Makanan tersehat di dunia. Bisa nggak usah susah-susah itulah asinan Betawi itu loh. Ini maksudnya. Fermentasi kan?
Fermentasi. Makanya kenapa orang Korea tuh sebelum dia makan, dia akan makan kimchi dulu. Kenapa? Fermentasi. Sehingga apa? Sehingga dari sini kita dapat belajar dalam Al-Quran, saya lupa surat apa, tapi Allah sudah sampaikan bahwa makan buah dulu sebelum makan besarnya. Kenapa? Dalam buah ada enzim. Apalagi sebelum Anda makan buah, Anda perus sebelum Anda makan ya, Anda perus jeruk nipis, lalu Anda kasih madu. Anda aduk-aduk kasih air hangat. Biasanya Anda tidak akan jadi makan karena udah kenyang. Coba aja. Ya, itu subhanallah efektif sekali ya. Itu salah satunya Bapak sekalian. Jadi pola-pola ini kita bisa terapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari dan tidak hanya kalau sakit ya, tidak hanya kalau sakit. Oh, ada gelasnya. Gelas ini itu susah buat saya karena mentok di hidung. Gitu kan? Bisa masuk. Gampang kan bikinnya ya? Maksudnya kayak begini, Anda lihat. Ini jeruk diperes kayak begini, dapat sarinya gitu. Lalu kasih madu. Airnya nggak ada. Oh, ada. Komplit. Harusnya sih air biasa, tapi kalau air panas, kalau nggak mendidih nggak masalah. Kalau mendidih 90 derajat ke atas, madu bisa rusak enzimnya. Ya, jadi kalau ada orang tiap hari pengen hidup sehat, terus dia minum jus buah dalam kemasan, insya Allah rusak ginjalnya. Kenapa? Karena udah nggak ada enzimnya itu. Terus kan ada nutrition fact-nya. Fakta nutrisi ada kan? Yang tidak dibahas di ilmu nutrisi zaman sekarang adalah nyawa pada produk makanan atau minum, itu yang nggak dibahas. Mereka cuma lihat angkanya saja. Sekarang contoh, ini masih ada nyawanya nggak? Udah habis nyawanya. Kenapa habis? Proses menghabiskan nyawanya dia, enzimnya udah habis. Sisa sedikit lah, ya. Sehingga kalau semakin banyak produk kemasan dan produk olahan manusia yang dimakan, ya bisa dipastikan akan banyak masalah dalam tubuhnya. Ya, jadi ini kalau saya katakan ini apa tuh namanya, jeruk nipis ini, ada sendok. Jadi jeruk nipis campur madu kayak begini, terus Anda sedikit tambahkan kunyit bubuk atau rebusan kunyit, maka dia akan jadi flu shot. Flu shot tau, buat obat flu. Tapi bukan cuma itu doang ya. Ibarat kata saya katakan, ketika kita sholat duha dapat 2 rakaat, atau sholat sunnah fajar 2 rakaat sholat sunnah fajar, itu lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Yang dikerjakan sedikit, yang didapat banyak. Begitulah ketika orang minum kayak beginian. Minumnya kayaknya cuma secuil tapi efeknya luar biasa besar. Jelas ya? Jadi semakin kita, Bapak sekalian, semakin kita, ada asisten, terharu saya. Ibu mau nyobain, Bu? Ibu yang asik handphonean yang tadi tanya, mau nyobain? Ntar ya. Mari Bu, segelas. Ya, dikasih ini rimpang tadi. Jadi gini Pak Bu, konsepnya adalah bagaimana cara Anda mengatasi karatan tadi adalah semua produk yang Anda makan atau konsumsi, contoh misalkan Anda bikin jahe. Nah, jahe itu Anda tambahkan dengan madu. Anda bikin kunyit atau madu, kalau enggak jeruk nipis. Dia akan terboost up. Terboost up itu dia akan tergandakan fungsi dan khasiatnya gitu kan. Jadi ketika sesuatu produk ditambahkan madu, maka dia akan terboost up dengan apa? Dengan enzim yang ada pada madu itu. Itu kata kuncinya. Ya, jadi mulai sekarang 3 hal tadi yang Anda tadi stop tadi ya. Nasi, kemudian nasi ganti dengan apa? Nasi yang masih ada seratnya, yaitu apa? Beras merah atau beras hitam, atau kalau enggak karbohidrat Anda bisa dapatkan juga dari kentang. Kan bisa kan? Bisa. Jadi kita bukan butuh nasinya,
Kita butuh karbohidratnya, itu yang diubah pemahamannya. Ya, jadi sehingga bisa jadi Anda makan nggak perlu pakai nasi, Anda makan lauknya aja, tapi karbonya Anda dapatkan dari buah. Sebelum Anda makan nasi, Anda makan buah dulu. Sebelum Anda makan misalkan ada lauk-lauk gitu kan, Anda makan buah dulu. Itu konsepnya. Jelas ya? Seperti itu. Jadi ketika produk itu dicampurkan dengan madu, dengan jeruk nipis, dia akan terboost up dengan enzim. Itu sebabnya ketika Anda mau mulai makan apapun, makanlah dulu dengan tadi jeruk nipis, madu, atau produk fermentasi kayak begini, atau buah. 3 hal tadi. Dan tadi saya katakan, kalau Anda pengen menyeimbangkan ya kolesterol, asam urat segala macam, simple lah, lakukan itu tiap hari. Makannya dibatasin. Ya, dan biasakan tubuh kita untuk lapar. Jadi kalau kita ketika sedang lapar, apa yang Anda kerjakan? Jangan langsung makan, itu kata kuncinya. Ketika Anda lapar, pengen makan, biarkan dulu proses lapar itu sekitar 10-15 menit Anda rasakan atau kita rasakan, maka tubuh akan mengerahkan pasukan-pasukannya untuk memakan sel-sel yang rusak. Simple kan? Simple. Nanti lama-lama hilang tuh lemak. Ya, kolesterol juga akan turun. Ya, seperti itu.